salam sejahtera bagi anak kami di kelas 12. Apa kabarnya semua? Ibu yakin kalian dalam kabar yang baik ya. Apalagi ini kan menjelang ujian akhir semester. Untuk itu Ibu harap kalian semakin semangat dalam mengikuti pelajaran daring. Nah, dan ingat juga sebentar lagi kamu akan mengikuti ujian akhir masa SMA-mu dan kamu akan menjadi seorang mahasiswa. Nah, untuk itu Ibu harap lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian, untuk menggapai impian dan masa depanmu. Nah, baik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas ya masih mengenai globalisasi. Nah, tetapi kali ini kita akan lebih membahas mengenai dampak globalisasi terhadap ketimpangan sosial. Nah, memang sebelumnya kita sudah membahas ya dalam pertemuan sebelumnya mengenai komunitas dan dampak dari globalisasi, yaitu apa saja itu? Yang pertama, urbanisasi. Apa urbanisasi? Perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Nah, yang kedua, apa yang terjadi? Yaitu ya terjadinya kemiskinan. Nah, apa itu kemiskinan? Yang ketiga, kesenjangan sosial. Yang keempat, rusaknya lingkungan alam dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Nah, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi seperti biasa ya, persiapkan buku paketmu agar apa yang Ibu jelaskan kamu lebih paham dan kamu juga bisa mencari sumber-sumber dari referensi yang lain. Nah, ingat jangan hanya sumber ya, tapi kamu harus bisa membandingkan dari segi apa yang dicetak oleh buku dan apa yang diberikan informasi dari sumber-sumber yang lainnya. Untuk itu, tetap fokus, kita akan belajar mengenai globalisasi dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial. Baik, kali ini seperti yang Ibu singgung tadi ya, kita akan bahas mengenai globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, tetapi terlebih dahulu kita akan membahas mengenai ternyata ada permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Nah, ini bisa kamu lihat ya, ternyata globalisasi telah membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. Nah, akibat globalisasi terjadi perubahan sosial. Nah, namun perubahan yang terjadi akibat globalisasi ini menimbulkan berbagai masalah sosial. Masalah ya, seperti yang kita bahas tadi, adanya urbanisasi, kriminalitas, lingkungan alam yang rusak. Nah, selain itu, ada masalah yang muncul di dalam budaya ataupun masyarakat. Nah, seperti kamu lihat ya, ini ada istilah-istilah nih beberapa dan harus kamu pahami nanti ya. Yang pertama adalah culture shock. Nah, apa itu culture shock? Shock apa itu? Kita sering mendengar ya, aku shock tadi lah, aku shock. Nah, apa itu culture shock? Nah, berbicara mengenai culture shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami guncangan. Nah, dia tergoncang mental akibat belum siapnya menerima perubahan atau unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaannya sendiri. Itu culture shock. Nah, kaget, terguncang akibat ya tidak merasa, wah ini budaya apa nih, ini tidak cocok dengan budaya saya. Nah, ini tidak pas, sehingga ya depresi, culture shock. Nah, yang berikutnya adalah culture lag. Nah, selain culture shock, permasalahan yang muncul adalah ketimpangan kebudayaan. Nah, apa itu culture lag? Kondisi tidak seimbangnya unsur-unsur kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, sekarang kita dituntut semua harus bisa menguasai teknologi. Nah, tetapi kamu lihat ada daerah-daerah yang
sinyal aja tidak ada. Nah, sehingga di situ masyarakatnya itu menjadi ya, ketertinggalan, terjadi ketertinggalan budaya. Nah, kali ini kamu lihat juga ya, sekarang ini kan masa kita belajar menggunakan teknologi ya. Tapi ada saja selalu yang mengeluh, Bu, di kampung saya tidak ada jaringan, Bu, susah. Nah, sementara ya kamu dipaksa untuk bisa mengikuti arus zaman, bisa menggunakan teknologi IT. Tetapi itu tadi ya, culture lag, ketertinggalan budaya. Kenapa? Ya karena kadang-kadang kondisi alam tidak mendukung untuk kita bisa menerima teknologi. Nah, masih ada saja ya daerah-daerah yang ya belum bisa digapai oleh teknologi. Nah, sehingga ya lagi-lagi ya kami ini seperti abaikan, terjadi disintegrasi sosial. Apa dis? Perpecahan. Kebalikan dari integrasi sosial, dis ya berserak. Nah, dan ketimpangan sosial. Apa ketimpangan? Ketidakadilan, berat sebelah, tidak rata, tidak sama di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah ya, jadi ini sebenarnya berkaitan dengan yang kita bahas selanjutnya, yaitu mengenai globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, lagi-lagi globalisasi adalah masalah kehidupan modern yang tidak terhindarkan. Dengan adanya globalisasi, muncul berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah ketimpangan sosial. Nah, ya, ini memang masalah yang tidak adil, tidak sama. Sebagai contoh ya, kita dapat melihat kesenjangan yang jelas ada di depan mata. Misalnya, banyaknya gedung-gedung pencakar langit yang megah, tetapi di balik gedung tersebut terdapat perkampungan kumuh atau slum area. Nah, itu menunjukkan adanya kesenjangan kehidupan. Nah, antara yang tinggal di gedung-gedung tinggi dengan masyarakat yang tinggal di tempat-tempat kumuh. Nah, ya ini ketimpangan sosial akibat globalisasi. Nah, banyak ya, ini kamu bisa juga lihat di buku, ada beberapa nampak ketimpangan dalam berbagai aspek ya. Misalnya dalam hal kesenjangan penguasaan iptek. Nah, orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi tentu lebih menguasai iptek dibandingkan orang yang tidak sekolah. Nah, ini juga terjadi kesenjangan. Nah, kesenjangan ekonomi. Nah, ini kamu lihat bagaimana penghasilan seorang pengusaha dengan ya orang yang hanya sebagai pekerja buruh harian lepas. Nah, bidang politik. Nah, kamu lihat politik itu sebagai sarana untuk menyalurkan kekuasaan. Nah, apalagi kesenjangan sosial budaya. Nah, egois, materialisme, timbul budaya konsumerisme dan hedonisme. Nah, lagi-lagi kamu lihat ada orang yang hanya suka ya membeli barang, tidak pernah cukup. Nah, berfoya-foya. Nah, jadi itu bisa terlihat dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk itu anak ibu sekalian, ibu harap kalian paham mengenai apa yang ibu terangkan sehingga materi ini lebih bisa kalian dapatkan. Nah, apabila ada yang tidak jelas, bisa kamu bertanya kepada ibu melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Oke, demikian pertemuan kali ini. Semoga pelajaran kali ini bisa kamu dapat serap dalam kehidupan kita ya. Terima kasih.